Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun Anda, semoga kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pelajaran yang ingin diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah bagaimana kita berbagi kepada sesama. Coba Anda bayangkan besarnya ganjaran yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa. Dijelaskan dalam hadis Nabi, orang yang memberikan bukaan kepada orang puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun. Indahnya berbagi di bulan Ramadan. Dari indikasi yang lain itu sangat jelas terlihat bagaimana diajarkan kepada kita berbagi, yaitu diajarkannya kepada kita bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita barangkali yang masih diberikan Allah kelapangan rezeki, menahan itu diwajibkan hanya 30 hari, dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang mereka harus berpuasa karena mereka tidak punya, karena mereka fakir, karena mereka miskin. Maka hikmah yang diajarkan Ramadan kepada kita salah satunya adalah berbagilah kepada sesama, bersedekahlah, timbulkan kepekaan sosial. Janganlah jadi orang pelit, janganlah jadi orang bakhil dalam hidup ini. Saya akan menceritakan sebuah kisah betapa besar pahala berbagi kepada orang yang tidak punya. Suatu ketika Abdullah ibnu Al-Mubarak berangkat ke Mekah pada salah satu musim haji. Begitu dia dalam prosesi melaksanakan hajinya, ia tertidur pada satu waktu. Ternyata dalam tidurnya ini Abdullah ibnu Al-Mubarak bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat ada 2 malaikat yang turun. Lalu 2 malaikat itu berbincang antara satu dengan yang lain. Yang satu berkata, "Berapakah orang yang berangkat haji tahun ini?" Malaikat yang lain menjawab, 600.000 orang. "Berapa orangkah yang diterima hajinya?" Malaikat yang satu menjawab, "Tidak ada." Abdullah ibnu Al-Mubarak dalam mimpi itu seketika bersedih. Ternyata hajinya tahun ini sia-sia, padahal ia berangkat jauh. Perbincangan antara malaikat pun berlanjut. Tetapi, kata satu malaikat, ada satu orang yang tidak berangkat haji yang bernama Ali ibnu Al-Muwaffaq. Karena dia tidak berangkat haji,
maka 600.000 orang yang berangkat haji ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan satu orang itu, dan dia juga mendapatkan pahala haji. Seketika hati Abdullah ibnu al-Mubarak berbahagia sekaligus penasaran, siapa itu Ali ibnu al-Muwaffaq? Malaikat yang lain menjawab, mereka saling cerita, Ali ibnu al-Muwaffaq ini tinggal di Dimashq, di Damaskus di Suriah. Lalu setelah Abdullah ibnu al-Mubarak terbangun, dia berencana untuk singgah ke Damaskus Suriah sebelum pulang ke kampung halaman. Setelah selesai semua prosesi ibadah haji, dia pun berangkat. Dia berangkat ke Damaskus sebagaimana dia mendengar perbincangan antara dua malaikat dalam mimpinya itu. Begitu ia sampai di pasar, ia tanya, karena pasar merupakan pusat keramaian. Ketika ia sampai di sana, apakah kalian kenal Ali ibnu al-Muwaffaq? Apakah kalian kenal? Ia tanya satu persatu, hingga satu orang mengatakan, saya kenal. Dia adalah tukang jahit sepatu, tukang sol sepatu, tukang perbaiki sepatu, tempatnya di ujung pasar ini. Abdullah ibnu al-Mubarak bergegas menuju tempat itu. Sampai di sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar Anda Ali ibnu al-Muwaffaq? Ya, saya Ali ibnu al-Muwaffaq. Baiklah, saya mohon izin untuk bersama Anda. Nah, silahkan. Begitu tiba saatnya selesai pasar itu, Ali ibnu al-Muwaffaq bersama Abdullah ibnu al-Mubarak berangkat pulang. Sampai di rumah Ali ibnu al-Muwaffaq, Abdullah ibnu al-Mubarak bertanya, apa ibadah spesialmu? Aku bermimpi namamu disebut oleh malaikat, dan dengan sebab engkaulah ibadah haji tahun ini yang harusnya ditolak menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali ibnu al-Muwaffaq? Tidak ada ibadah yang spesial, biasa saja. Disambut oleh Abdullah ibnu al-Mubarak, ceritakanlah sedikit kepadaku perjalanan hidupmu, barangkali di sana ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Oh iya, saya teringat, kata Ali ibnu al-Muwaffaq. Saya tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu tepatnya, setelah saya menabung sekian lama dari hasil sol sepatu saya, sampailah tabungan saya 350 dirham, di mana itu merupakan ongkos satu orang berangkat haji. Ketika sampai 350 dirham, istri saya sedang hamil saat itu. Ia mencium bau masakan dari tetangga kami. Lalu ia berkata, wahai suamiku, maukah engkau untuk melihat sejenak siapakah yang masak itu? Nampaknya itu nikmat sekali. Mintalah sedikit untukku. Kalau bahasa kita barangkali ngidam ini namanya. Ali ibnu al-Muwaffaq pun menuruti permintaan istrinya. Ia pun mengecek ke rumah tetangga. Begitu sampai ke sumber aroma makanan tersebut, ia ketuk pintu, ia masuk, ia jumpailah seorang perempuan beserta 3 orang anaknya yang memang kelihatan sedang mengaduk-ngaduk makanan di sebuah wadah. Ibu, bolehkah aku sedikit minta makan itu untuk istriku? Dia sedang hamil tua. Sepertinya dia tergoda dengan aroma masakan ibu. Sedikit saja, Bu. Apa kata ibu ini? Maaf, makanan ini halal untuk kami, tapi haram untuk Anda. Ali ibnu al-Muwaffaq pun terkejut. Bagaimana bisa ada makanan yang haram untuk dia sementara halal untuk orang lain, yaitu ibu ini? Ceritakan padaku, ibu, kenapa bisa seperti itu? Ini adalah daging dari seekor hewan keledai
yang sudah mati menjadi bangkai. Anak-anakku merengek meminta makanan. Kami sudah kelaparan, kami sudah tidak makan beberapa hari ini. Aku melihat bangkai itu di pinggir jalan, lalu aku sayat beberapa helai dagingnya, lalu aku masak. Jadi makanan ini halal untuk kami, tapi haram untuk Anda. Ibu itu menceritakan tanpa terasa air matanya menetes. Hati seorang pemuda Ali ibn al-Waffaq pun terenyuh dengan kejadian itu. Bagaimana bisa? Aku punya uang 350 dirham akan berangkat haji, sementara ada tetanggaku yang memakan bangkai karena kelaparan. Ia pun bergegas pulang ke rumah. Ia ceritakan itu kepada istrinya. Tanpa terasa istrinya pun meneteskan air mata betapa menderitanya saudaranya itu. Lalu mereka pun musyawarah, bagaimana kalau uang 350 dirham ini yang harusnya aku jadikan ongkos berangkat haji, kita berikan kepada ibu itu. Baiklah suamiku, itu niat yang sangat bagus sekali, kata istrinya. Ia serahkan kepada ibu itu untuk dibelikan makanan, minuman yang untuk dijadikan usaha. Masya Allah, kata Abdullah ibnu al-Mubarak, itulah yang menyebabkan engkau tidak berangkat haji, tapi engkau dapat pahala haji mabrur. Bahkan engkau jadi sebab ibadah kami yang 600.000 orang harusnya ditolak Allah Ta'ala diterima karena sedekahmu yang luar biasa itu. Pada pendengar dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekahlah, berinfaklah, berbagilah kepada saudara-saudara. Dalam hadis Nabi diterangkan, tidak beriman seseorang tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya masih ada yang tidur dengan perut lapar. Maka ironi sekali, ada orang yang sakit perut karena kekenyangan, ada juga orang sakit perut karena kelaparan. Sesuatu yang sangat berbeda, tapi sama-sama sakit perut. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Berbagilah. Berbagilah walau hanya dengan sebutir kurma, seteguk air kepada saudaramu. Karena itu akan menjadi penolongmu nanti di hari kiamat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.